Katanya ada wacana kalau Madura itu mau dihidupkan lagi kereta apinya. Rel, ya. Dari Bangkalan sampai Sapeken sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong dan siapa yang ke Lontong sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Ini kali ini agak berbeda karena yang kita datangkan ini mungkin bisa dikatakan tidak layak. Anda pernah mendengar nama Hendrik Sulaiman? Enggak, saya memang ngawur tadi. Jadi kalau pantas kalau Anda tidak mendengar. Ini ada seorang komika, konten kreator juga, dan nanti kita akan tahu profesi dia sebenarnya apa. Biasa dipanggil oleh teman-temannya, karena dia punya banyak teman. Namanya Fuad Andi Prasojo. Fuad Andi Sasmita. Fuad Andi Sasmita. Selamat datang, bro. Selamat datang, Cak. Ini pria asal Kangean. Iya, iya. Ya kan kamu Iya. Pulau Kangean. Pulau itu. Kangean sana. Berarti kamu loh, masa lahir di sana? Kampung di sana? Kampung di sana, ibu bapak di sana. Masih di sana sampai Masih di sana. sekarang? Loh, terus kamu habis dari sana sampai usia? Usia 20. Oh, sampai 20 tahun masih di Kangean. Masih. Ke Surabaya atau ke Madura setelah itu? Ke Surabaya langsung. Ke Surabaya langsung berarti usia 20. Kuliah? Kuliah. Weh, ambil apa? Ambil ekonomi, Cak. Wow, ambil ekonomi. Ekonomi. Kamu berapa saudara? Sekarang udah 3. Maksudnya sekarang udah 3, kemarin berapa? 2. Kok cepet banget nambah sehari nambah 1? Ada tiba-tiba nemu 1 lagi. Jadi pas kuliah itu masih 2. Oh, kamu udah bersaudara pas waktu kuliah. Pas kuliah. Sama adikmu. Mm. Terus sekarang punya adik lagi. Punya adik lagi. Oh, berarti masih kecil. Udah Adiknya. SMA. Loh. Kok cepet ya? Dia kuliah. Sekarang kamu umur berapa emang? 35. Oh, 15 tahun berarti sudah ya kamu Iya. kesini. Berarti adikmu yang baru itu aja udah SMA. SMA Di sana masih? di sana. Sama yang nomor 2? Di sini. Di Surabaya maksudnya? Di Surabaya. Di sana apa di sini? Yes, di mana-mana hatiku tenang. Berarti adikmu yang kedua di Surabaya? Di Surabaya. Kuliah juga? Kerja. Di? Nggak tahu. Nggak, maksudnya. Tapi kayak adikmu di Surabaya kamu tahu? Tahu. Sejak kapan di Surabaya adikmu? 2010 2009 ya. Kamu? Adik saya. Oh, juga. setahun setelah kamu bener. kerja. Kuliah juga. Oh, awalnya ke sini juga kuliah. Kuliah. Sekarang udah lulus, udah kerja. Ya, kerja. Dulu kuliahnya sama adikmu? Beda, ya. Kamu ekonomi di ini Sti Perbanas dulu. Oh, Sti Perbanas. Ya. Adikmu? Di UNESA. IKIP. Iya toh, IKIP UNESA Ketintang, Cak. Oh, yang Ketintang. Iya. Emang ambil apa kalau Ketintang itu bidang studinya? Informatika nggak salah. Oh, informatika masih di Ketintang ya? Masih. Oh, iya. Sekarang udah lulus, udah kerja. Cuma kerjanya di mana kamu nggak tahu? Nggak tahu. Misalnya nih, kalau adikmu ada di sini, kira-kira itu tetap adikmu atau bukan? Bukan. Tapi belum berkeluarga adikmu juga? Belum. Oh, kamu kamu sama-sama dari Kangean sama adikmu, keluarga kandung, ya kan? Terus sama-sama ke Surabaya. Lah kok kerja di mana kamu nggak tahu, mah nggak pernah komunikasi?
Jarang ya. Loh, kok jarang sih? Kan biasanya saudara apalagi dari Kangean ke sini kan harusnya akrab atau mungkin pas kuliah ngekos, abang ngekos ya dulu. Ngekos. Nah biasanya ngekosnya bareng atau yang deketan biar gampang ketemu saudaranya ini enggak. Enggak. Emang enggak akrab sih kayaknya. Jadi Kamu sama adikmu nggak akrab. enggak akrab. Itu memang sama keluargamu diciptakan supaya anaknya nggak akrab gitu. Iya. Itu tiga-tiganya enggak akrab semua. Apalagi yang SMA masih di sana ya. Iya. Lah, kamu sekarang kerja, ada kerja formal nggak? Enggak ada ya. Adikmu tahu kalau kamu nggak kerja? Kayaknya enggak tahu. Ya nggak salah memang, sama-sama saling tidak tahu. Dan saling tidak ingin tahu. Ya. Karena kalau tahu nanti malah jadi ada kebeban gitu ya. Maksudnya? Ya bisa tahu, wah ternyata kerjanya ini. Terus kebebannya apa gitu? Kebebannya apa? Kalau kamu tahu adikmu kerja di mana gitu kan ya, oh baguslah, oh ya sudah. Lebih ke ya udah pilihannya gitu. Jadi nggak mau ikut campur. Ya eh, tahu kan bukan berarti mau ikut campur. Tahu, oh tapi tahu gitu. Masa ini contoh nih sederhana nih. Kamu ketemu saudaramu atau temenmu atau tetanggamu di Kangean sana ketemu di Surabaya. Lu adikmu kan Surabaya. Lu nang di Embo, masa ngono. Loh, kok iso Embo ya apa sih? ya gitu ya aku ya kalau ditanya. Loh, yang pernah ditanyain gitu pernah? Mana adikmu? Boh. Itu siapa yang nanya gitu? Ya teman. Gitu. Temenmu dari Kangean atau Iya. temen di Surabaya? Maksudnya embuh itu kayak nggak tahu gitu. Lah iya Embo nggak tahu memang. Nah, memang nggak. Terus dia kira-kira orang temenmu terus kamu jawab seperti itu dia merasa, loh, ya apa sih Ki? Apa biasa ya? Ya biasa kayak kok nggak akrab. Tapi makan menyimpulkan berarti kok nggak Heeh. akrab. Ini keluarga yang agak aneh. Kalau misalnya nih, kowe terakhir ketemu ya saiki sama adikmu kapan? Setahun yang lalu kayaknya. Lebaran. Bukan, pas Lebaran masih pulang ke Kangean nggak? kemarin itu nggak pulang saja, yang Kamunya. Idul Fitri itu. Adik- Idul Adha pulang. Oh pulang. Oh iya biasanya kalau Iya, Madura itu teman-teman Idul Madura itu Adha. hari raya besarnya Idul Adha ya. Ah. Oh berarti pulangnya Idul Adha. Idul Adha. Adikmu pulang juga? Enggak, Idul Fitri dia pulang. Oh ada sip-sipan. Iya. Jadi nggak ketemu. Terus Kak. adikmu yang SMA Natal udah pulang. Natal. Pergi. Oh. Siapa tahu hari raya diratain gitu atau mungkin galungan. Oh, Ya nggak ketemu gitu. nggak ketemu. Bapak ibumu kumpul hari ulang tahunnya Kerajaan Mojopahit. Terus semakin aneh gitu. Adiknya pulang pas Idul Fitri, kakaknya nggak pulang. Nggak pulang. Kakaknya pulang pas Idul Idul Adha. Adha, adiknya nggak pulang. Nggak pulang. Nah, berarti nggak ketemu ini. Nggak ketemu. Lah, berarti inget terakhir ketemu kapan? Pas pertama kali ngontrak di Medayu itu. Oh, di Surabaya. Di ketemu. Surabaya. Pertama kali siapa yang ngontrak di Medayu? Saya ya. Kok nah, adikmu datang ke situ? Datang main. Oh, tapi dia udah di Surabaya, udah kuliah. Udah. Oh, udah selesai kuliahnya. Oh, sudah selesai Udah kuliah. selesai. Main ke kamu. Main. Ngobrol juga nggak itu? Enggak. Oh, Ngobrolnya sedikit. berarti cuma sebentar. Sebentar. Pas kamu di rumah tapi. Nggak ada. Lalu ngobrol sama siapa dia? Loh, kamu nggak ada di rumah? Masih di luar terus datang. Oh, kamu pas dia datang kamu belum pulang. Datang. Terus akhirnya kamu tahu adikmu telepon. Iya, datang terus. Kamu datang Ngobrol. Bentar lagi pulang dia. Oh, mungkin kamu datangnya kelamaan ditungguin. Mungkin gitu. Terus dia pulang. Ini kira-kira itu berapa menit itu ketemu ngobrol? 5. Kayaknya 13 menit, Cak. Pertanyaan lagi. Menit ke-11 apa yang kalian obrolin? Ini penting ini. Kok tiba-tiba 2 menit berikutnya selesai pembicaraan itu? Nanya ini. Bisa jadi karena obrolan di menit ke-11 itu yang membuat akhirnya diakhiri menit 13. Waktu itu nanya laptop ya. Kamu nanya laptop ke adikmu. Jadi mana laptop yang dipinjem dulu? Laptopmu dipinjam adikmu pas kuliah. Pas lagi bilangnya mau dibuat kerja gitu.
Oh, pas sudah lulus berarti. Udah lulus. Terus Ada. jawabannya apa? Ya nanti tak kembalikan gitu. Dia jawabannya laptopnya si ono, Iya. engko tak balik. Ah, Tapi sampai sekarang nggak dibalik. udah Oh, udah dibalikin. dibalikin. Udah. Lah, pas balikin nggak ketemu. Nggak ketemu. Lalu balik ini apa? Dia diantar temennya. Oh, temennya yang nganterin ke Ah, tempatmu. ah. Dititipi temennya. Nggak turun dia di sepeda motor, langsung pulang. Jadi nggak mampir ya. Nggak sempet ngobrol lagi. Tapi ketemu cuma nggak sempet ngobrol. Iya. Nah, Dari jauh tapi dari sana. dia terus laptopnya dilempar gitu. Temennya yang nganterin. Oh, malah temennya nganterin laptopnya ke kamu. Nah, akhirnya kamu ngobrol dengan temennya itu. Iya. Akhirnya kamu anggap temennya itu Mana- saudaramu. Oh, iya. Enggak. Mana adikku itu? Ya udah. Ya, Oh, sehat ya udah. dan laptop yang dibalikin itu laptopmu yang dipinjam dulu. Iya, udah lama. Ya. Kondisi balik masih oke. Agak ini sedikit apa? Engsel. Iya. Kenapa? Pas dibuka itu agak pecah di sini sedikit. Oh, berarti itu ini kemungkinannya jatuh apa kedudukan menurut kamu? Laptopnya. Mungkin pas ini lagi apa? Bukanya kebanteran atau apa gitu. Oh, bukanya kebanteran. Jadi begitu dibuka sudah sampai 1 kilometer. Iya. Kebanteran. Ya. Oh, ya rusak nek ngono aja nih. Pecah ya. Terus kamu nggak telepon adikmu? Iya apa kok? Ini kok. Udah Nah, telepon ya. Ya emang nggak tahu tiba-tiba gitu. Nggak tahu. Gak masuk akal ya. Nggak Kok masuk akal tiba-tiba kok. pasti ada sebabnya. Ah. Terus jawabanmu ya apa? Ya udahlah yang penting masih hidup laptopnya gitu. Adikmu nggak penting masih hidup atau enggak, yang penting laptopnya masih hidup. Ya. Terus sejak itu nggak komunikasi lagi. Udah jarang. Apalagi ketemu ya kan. Apalagi nggak pernah. ketemu. Walaupun sederhana tapi dan keluarga kecil tapi memang ada sedikit kerumitan dalam pola struktur berkomunikasinya. Kita kilas balik ke 15 tahun yang lalu. Berarti kamu kan masih di Kangean. 15 tahun ke belakang lagi Iya. kan masih di. Adikmu kan juga di sana. Main bareng nggak kamu sama adikmu? Saya kalau sama adik itu nggak mau dulu, Cak. Jadi kalau adikku ikut itu Selisih umur berapa sih? 2 tahun. Sama adikmu 2 tahun. 2 tahun. Kalau adikmu ikut? Marah gitu. Jangan ikut. Balik. Iya. Kenapa? Nah ini, kenapa kok nggak wong adik sendiri? Beda Nggak usia tahu. juga nggak terlalu jauh. Artinya kalau main kan disik pantas saya kan bareng kan. Nggak Kenapa? tahu kenapa dulu gitu ya. Nah, terus adikmu terima-terima ya. Nggak usah ikut, dia gimana? Ya mungkin dulu lebih ke khawatir aja sih kalau ikut. Karena kan cewek dia. Oke, adikmu cewek. Cewek. Karena aku ngeliat kamu kayaknya nggak pantas punya adik cewek. Gitu. Makanya, kalau cewek sih nggak heran kalau nggak akrab sama kamu. Aku kalau jadi cewek ya males akrab sama kamu. Oh iya bener, kamu nggak merasa, wajah gitu. Yang main cowok-cowok kamu nggak usah ikut. Gitu. Iya. Iya, bener lah kalau dia nggak ikut bang. Oh akrab. Oh iya. Ya, ini baru tahu ternyata adikmu cewek. Lah yang ketiga itu cewek apa cowok? Cewek juga. Oh cewek juga. Berarti kamu punya adik. Lah cewek adikmu sama adikmu ini akrab berdua karena sama-sama cewek. Iya akrab. Jadi karena bukan ada masalah tapi karena memang lagi perempuan kan beda cara bermain, terus permainannya juga yang ngobrol aja yang diobrolin beda ya bener. Tak pikir cowok tadi ya Allah. Dulu pernah sih adik saya itu ini ya apa dandan cowok gitu lebih Yang ke ini, yang nomor cewek 2 ini. ya. Oh tomboy gitu. Lebih ke tomboy gitu. Terus. Niru ini dulu apa The Virgin itu loh kayak Oh zaman band The zaman Virgin. band-band itu sempet adikku niru gitu. Kayaknya stylenya gitu. Iya. Terus. Ya ini kok tambah gini. Kamu sempat ketemu waktu itu? Dulu, iya. Berarti maksudnya potong pendek gitu. Terus kamu nggak komen? Enggak, karena wis udah apa ya kayak ya udah itu kemauannya gitu. Nggak pernah kayak jangan gitu enggak. Terus sekarang nggak apa-apa lah karepmu. Iya, yang penting jangan kriminal gitu. Oh sih, yang penting jangan kriminal. Cukup kakak aja yang kriminal. Ya, bener itu Cak. Ya bener malah. Sekarang kegiatanmu lebih ke komikanya atau ke konten kreator? Dua-duanya. Jalan bareng. Jalan bareng karena nggak ada kerjaan yang tetap. Ya kerjaan saya ya itu.
Kalau konten kreator ngapain kok? Ya konten kayak Untuk siapa? Untuk channelmu sendiri atau iya untuk? untuk platform saya sendiri. Jadi ada TikTok, ada IG gitu. Oh, ada TikTok, Ada ada IG. IG, dua-duanya Dua-duanya kamu. jalan. Loh, katanya juga sering sama Cak Ji. Iya diajak sama Cak Ji. Biasanya kalau sama Cak Ji apa konten apa itu? Ya Cak Ji biasanya ngonten ini kayak saya karakternya yang Maduro yang di Surabaya gitu. Cak Ji sebagai wali kota Surabaya kayak gitu-gitu. Nah, Ngobrol. selama saya ngonten sama Cak Ji itu saya kok malah tambah dibenci sama orang Madura Cak. Kayak gitu. Loh, kok iso ini loh? Maksudnya, loh, kenapa? Ya karena ada beberapa konten itu ketika ada misal kayak kursi kota lama hilang, itu saya malah mengiyakan, tidak membela itu. Kamu dianggap yang Mengiyakan. mengiyakan. Mengiyakan itu. Ya maksudnya tidak membantah. Tidak membantah gitu, mengiyakan itu. Akhirnya diprotes sama Diprotes sama orang-orang Madura. Protesnya ya apa? Ya kita nggak gitu Mas, kita ini malah diiyain gini. Itu hanya oknum gitu. Gitu. Jadi kamu loh gitu. Loh aku memang gitu, kamu nggak gitu. Ya iya emang nggak. Ya kan? Oknum itu berarti. Oknum, saya ini oknum gitu, bukan keseluruhan gitu. Terus kamu buat jawab gitu itu. Iya, Lebih lebih ke jawab ya ini komedi, kita nggak boleh kayak membantah fakta yang terjadi di lapangan. Gitu aja, Cak. Kan apa idiomnya orang ya kan gitu kan. Orang Madura itu akrab atau dekat dengan besi tua. Itu kan idiom sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Tapi memang kan banyak kan teman-teman bahkan pengusaha-pengusaha sukses dari yang asal Madura karena bisnis besi tua kan banyak. Sukses ya kan? Banyak. Saya dulu zaman dulu sering dengar cerita orang Madura kaya itu kalau beli apa-apa bawa duitnya cash. Iya kan? Iya, langsung dibawa. Nah, misalnya beli mobil ke dealer langsung bawa uangnya ya kan? Memang benar kayak gitu tuh. Ada. Ada kan yang seperti itu. Zaman sudah berbeda, mungkin juga ada pola pikirnya juga agak berbeda. Tapi bahwa sebenarnya itu sebatas komedi. Komedi nggak usah dikomentari ya kan. Nah iya. Ya sama dengan ngomentarin film. Bahas film. Ngaleo, nah itu mau ini memang. Itu kan iya sama aja. Kan itu kan parodi kan. Iya. Di konten saya itu kan memparodikan. Apa yang terjadi, ada fakta, ada stereotype gitu di salah satu daerah atau apa. Nah, karena ada fakta itu, ada stereotype itu, jadi tak parodiin gitu. Jadi nggak perlu ada yang tersinggung. Iya, seharusnya. Itu juga tidak menunjuk pada seseorang dan bukan pasti gini nggak juga. Nggak juga. Iya. Benar. Nah, terus kamu juga sering diajak konten sama Pak Emil. Emil Dardak. Iya. Nah, itu kontennya apa biasanya? Itu nggak sering, cuma 2 kali kemarin. Ya 2 kali kan sering dibanding nggak pernah. Kan 2 kali, Cak. Berarti kan masih 2. Kalau sering kan biasanya 15 kali gitu. Nah, itu terakhir kapan emang? Itu yang kemarin sebelum pemilihan itu. Ya kan. Apa itu kontennya ngapain itu? Itu kontennya cuma ngejelasin kalau misal Jawa Timur itu udah ada bus Trans Jatim yang jurusan ke Madura. Tapi karena ada fakta kemarin bus Trans Jatim itu dilempar batu. Ada beritanya, Cak. Di mana? Yang ke Bangkalan, arah Bangkalan dulu. Dilempar batu. Iya, yang kemarin. Terus? Nah, itu kan viral. Jadi ya itu komedinya di Pak Emil itu, Pak Emil tak buat jaga-jaga pakai helm gitu di dalam bus. Takutnya dilempar. Iya, enggak aman kok. Ya udah saya aja gitu. Karena saya yang pulang. Iya. Gitu. Terus ini di rel kereta api juga itu menjelaskan kalau katanya ada wacana kalau Madura itu mau dihidupkan lagi kereta apinya. Dari Bangkalan sampai Sapeken sana. Sapeken mana? Sumenep. Terus ada wacana itu. Ada wacana itu. Cuma karena beredarnya stereotype yang dulu kayak misal kayak
apa besinya pada hilang gitu rel kan. kereta api itu di sana udah dipotong udah nggak ada. Nah, masa aman tak Pak kayak gitu, cuma mempertanyakan itu ya. Akhirnya Pak Emil menjelaskan ini. Terus di Jawa Timur itu mau dibangun MRT juga kayak gitu. MRT. Ya, gitu. Tapi kamu sebagai warga Kangean setelah di Surabaya, menurut kan ya, Bu? Surabaya menurut kamu gimana? Seperti ini, dulu saya pertama kali nyampe ke Surabaya itu, wah ini kayak Los Angeles ini. Itu bayanganmu gitu. Wah, maju Amerika ini. Karena kan beda banget, Cak. Dulu kan saya 2009 itu 2008 itu kan masih belum ada Suramadu itu. Saya kan nyebrang naik kapal. Nah, pas tengah kapal itu biasanya saya itu malam biasanya. Dari kan habis ngebase dari Sumeneb ke sini kan nyampenya biasanya maghrib gitu kan. Pas naik kapal itu nyampe tengah itu, saya tuh selalu bahagia kalau lihat ke Surabaya, Cak. Wah, lampunya di mana-mana, terus apa? Gedung-gedung tinggi gitu. Wah, ini Amerika Latin ini kayak gitu. Kok Amerika Latin terus? Pokoknya Amerika Latin lah, terus boleh Brasil, Ekuador, Chili. Kayak gitu-gitu, Cak. Pokoknya Eropa ini. Nah, lu begitu nonton ke Madura peteng, Cak. Iya. Paling ada orang gini satu lampu gitu cari ikan mungkin itu kayak gini. Itu maksudnya dunia yang berbeda. Beda banget dulu itu, Cak. Lihat Madura, wah peteng kayak. Lampu itu jarang. Sini satu lampu ya. Di sana itu paling lampunya masjid paling. Jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh. Kalau ke Surabaya kan gemerlap. Pikiran saya nyampe sana, wah diskotik ini. Kayak gitu-gitu orang Madura kan gitu biasa kalau nyampe ke. Terus akhirnya begitu benar-benar nyampe Surabaya, kaget, Cak. Karena jalannya rata kayak gitu-gitu. Kagetnya kaget seneng. Wah, jalannya udah halus. Pertama kemana itu? Saya inget dulu ke Delta, ya. Oh, Delta Plaza. Delta Plaza, tapi naik sepeda motor nyasar, Cak. Muter aja di situ di balai kota itu terus. Kok Delta lagi? Mau pulang itu, Cak. Pas Delta? Mau pulang. Iya, akhirnya dijemput naik angkot sama teman saya. Kamu naik sepeda motor? Sepeda motor sendiri. Kok sih nyoba naik angkot itu terus? Karena udah ini, Cak, nggak apa ya, nggak ketemu jalannya untuk pulang ke kos lagi. Kosmu waktu itu di mana? Daerah mana ya waktu itu ya? Pokoknya masih daerah Tambak Sari dulu. Pokoknya daerah-daerah sana. Nah itu kan nggak ada Delta Plaza dari Iya emang dia muter-muter, Cak, nggak tahu, Cak. Mungkin karena banyak yang searah tuh, bingung, ya. Jadi belok kiri aja terus belok kiri lagi, terus muter di situ terus. Terus temen tak telepon, ini kok Delta lagi ini. Akhirnya dijemput pakai angkot, dulu masih ada angkot ke depan Delta, aku di depan Delta. Jadi akhirnya temenmu itu udah lama di Surabaya. Udah lumayan lama. Jadi aku naik angkot pulang, temenku naik sepeda motor. Oper-operan? Iya, karena kan dia tahu ya jalannya pulang. Tapi kenapa nggak goncengan aja? Iya ya. Loh kan? Sepeda motor. Lalu apa nggak goncengan? Nggak bawa helm. Helm. Nggak bawa helm. Berarti termasuk tertib lalu lintas ya? Iya, karena takut, Cak. Kita takut sama polisi, Cak. Helmnya dulu masih helm proyek gitu, yang masih bisa dulu. 2008 itu kan. Masih boleh ya, Pak. Iya. Pokoknya ada helm di kepala boleh, nggak SNI harus. Dan ini juga, Cak, pengen nonton Persebaya dulu awal-awal itu. Biar mainnya yang di mana itu? Yang di 10 November itu. Masih ditambah. Iya kan, penasaran dulu saya kan di Kangean itu kan, wah sepak bola Persebaya gimana ya? Itu zamannya siapa itu striker? Ini 2009 itu. Siapa ya? Andi Odang apa siapa ya dulu ya? Siapa? Kipernya siapa kipernya? Marwali Iskandar. Oh berarti saya Bejo. Ya. Sugiantoro ya. Bonek saya, Cak, itu, Cak. Saking pengen banget nonton Persebaya, pengen tahu. Kan dulu punya posternya Persebaya di jendela gitu. Tetangga tapi bukan saya. Jadi posternya itu ada di rumahnya tetangga. Apa Persebaya? Persebaya tapi bukan poster, koran.
Jadi koran digunting, ditempel ya di situ. Clipping di situ masih ada Aji Santoso gini jadi pemain. Wah, Persebaya. Nanti kalau ke Surabaya aku harus nonton ini. Sampai sana nonton bonek ke mana? 10 November. Temen saya ngajak di papan skor ya, di bawah papan skor itu. Terus Wah, itu serem ya dulu. seremnya apa? Ya kalau nggak nyanyi dikeplak ya di situ. Lah saya nggak tahu ya nyanyinya apa. Jadi kalau duduk di bawah papan skor, kalau nyanyi supporter nyanyi nggak ikut nyanyi dikeplak. Dikeplak ya. Kamu nggak nyanyi. Lu kan bisa ditapuk. Lah apa dikeplak? Wah. Dulu ya, wah. Terus akhirnya kamu pura-pura ikut nyanyi atau gimana? nyanyi. Ya Belajar di Zealand. iya ngikutin aja kayak gitu. Terus, Dulu kan nyanyinya ini apa? Lek kalah Kesro, opo manis seri. Sik kewalik ja. Lek seri Kesro. Yo, Apa maneh opo maneh kalah. Nah, iku pas iku posisi seri, Cak. Opo gak dredeg aku, Cak. Wah, Iki pertama kali bonek ya opo iki, Cak. seru isoan iki. Waduh, gimana ini? Ayo, Waktu itu pakai nggak kaos Persebaya apa? beli, Cak. Persebaya ngono. Iya, beli di mana di bawah itu kan Di ada orang depannya. jualan itu. Kan saya tanya dulu sama orang-orang, Mas kalau pengen jadi bonek itu apa Mas? Gak boleh pakai baju-baju biasa, harus pakai baju Persebaya gitu. Ya kamu tanya yang jualan ya mesti gitu. Iya. Oh iyalah. Akhirnya Ben beli tuku. saya, Cak. Beli yang ini, Cak. Bukan baju yang jersey tapi yang ada gambarnya bajul itu, Cak. Oh. Yang iya kausan bajul gitu. Di Terus, sini kausan. Ya udah sama teman saya juga nyampe. Terus yang ngajak itu pertama kali diajak nontonnya di bawah papan skor itu. Iya, Cak. Itu nggak nonton kadang, Cak. Kadang ada papan skor gini, Cak. Lah nyapa? Ya kan supporter, Cak. Supporter itu kadang kan nggak peduli main, penting menang gitu. Koreo, Cak. Jadi saya tuh ikut gini juga, Cak. Waduh, saya ini kan pengen nonton kan. Iya. Kenapa nonton papan skor saya, Cak, pas itu. Itu dulu awal-awalnya, Cak. Saya pengen banget gitu. Terus pas break babak kedua kan saya beli lumpia. Itu wah, minta satu. Dirampok, Cak. Kayaknya kamu anak baru kan. Kok nggak pernah kelihatan yang sampai apal mereka ya? apal, Cak, karena kan udah sing ini. Dulu itu, Cak, dulu. Lu padahal kamu beli lumpia piro itu? 2000. Beli Dulu piro? 2004 kalau nggak salah. 4. Oh, diminta satu. Diminta semua. Lah, diminta semua, Cak. Terus sisa bawangnya doang itu, Cak. Terus, Mas, bawangnya pisan, Mas, kalian, Mas, bos aku makan bawang. Kan ada itu bawang yang Iya. yang itu, Cak. Bawang enak itu, lumpia. Saya Akhirnya gak sih makan lumpia lah. enggak Sido, cuma Cak, saya mikir kalau misal anak itu bisa bonek, pakai baju bonek bisa, masa saya nggak bisa juga ngerampok orang. Terus mikirnya gitu, Cak. Akhirnya saya nyari sekiranya lebih rendah dari saya gitu, Cak, pas itu. Dari Iya, penampilannya ya. Enggak meyakinkan. Iya, Pak ini. Terus, Mas, lumpia, Mas. Minta, Mas. Minta saya, Cak. Minta satu, Mas. Dikasih bawangnya. Ya buat gantiin bawang ya. Itu real sekali ya cerita dulu itu pas pertama kali di Surabaya. Emang bener-bener pengen nonton Persebaya dulu. Karena dulu Madura United itu nggak ada. Oh, belum ada dulu. Perseba Bangkalan cuma kan nggak tahu main di mana kan nggak tahu. Ya kan nggak ikut liga ini apa. Persebaya kan juara itu kapan sih waktu itu pas Bejo itu 2006 dah. Itu masih perjalanan ke sini saya belum. Iya belum di sini nonton sih neng kono TV paling. Gak punya TV saya dulu, Cak, di rumah. Oh kamu nggak punya, tapi punya rumah? Punya. Masih mending temanku cuma punya TV. TV gak punya. Ya apa kok? Nonton TV sanggon-gon. Tapi punya dia TV-nya ya kan? Tapi punya ya. Punya. Jadi saya kalau nonton itu ya di tangga gitu, akhirnya beli gitu. Nanti lagi nonton TV kan biasanya dikira nang omah ya kan? Wah nang omah. Nang omah ternyata. Nonton TV nang ngene iki pinggir Ahmad Yani lho. Ngene sapa? Embo pokoknya. Lu kan nonton TV-nya sapa? TV-ku. Dari TV itu kan di rumah. Unik ya? Unik emang. Kok bisa ya? Hebat itu.
Terus akhirnya nggak kamu kuliah lulus. Lulus, Cak. Alhamdulillah. Berapa Untung tahun? pas kuliah itu masih belum kenal stand up gitu. Berapa tahun kuliah? 5 tahun. Oh lumayan standar lah ya. Standar itu, Cak. S1 5 tahun ya standar lah. Temen 4. saya 3 tahun setengah lulus semua. Wah itu nggak sabar. Ampun. Itu kan bukannya pinter ya kayak gitu. 3 tahun setengah lulus 4 semua. setengah tahun 5 tahun isok lulus kalau apa tuh setengah 3 tahun itu buru-buru jadi. Oh isok 8 tahun. Sampai 8 tahun. Ono sing 8 tahun barang kok isok kok 3,5 tahun lulus. Terus mau kemana emang kalau udah lulus terus ngapain kok sing lulus terus setengah tahun dadi apa saiki ro? Nah, ada teman saya malah jadi Shopee Food, Cak. Itu yang lulus berapa tahun? 3 tahun setengah itu. Loh kan. Tuh, coba dia sabar 5 tahun jadi komika. Ya itu namanya urip ya, hidup itu kadang-kadang kita sendiri nggak tahu akan seperti apa ya toh. Nek cita-citamu apa saja nih? Pemain sepak bola dulu, Cak. Serius. Serius, Berarti Cak. neng kono kan sering bal-balan. Sering, Cak. Waktu kecil itu bal-balan, cuma kadang dimarahin ibu itu yang enggak setuju. Enggak setuju kalau jadi pemain bola. Gitu. Emang ibumu tahu kalau kamu pengen jadi pemain bola? Ya tahu, tapi ibu itu kayak jangan kamu enggak ini kayaknya enggak cocok. Dari mungkin ibu lebih tahu postur atau apa, kondisi kesehatan atau apa, enggak usah gitu. Tapi emang dulu pengennya orang tuamu kamu jadi apa? Guru malah. Oh guru. Berarti cocoknya kuliah kayak adikmu lah Indonesia itu. Iya harusnya. Karena ibu kan guru juga. Oh ibumu guru. Guru. Bapakmu muridnya dulu. Bukan. Bapak pengangguran, Cak. Serius. Serius. Cuma maksudnya waktu itu dulu kerja terus sudah nggak kerja gitu. Bapak itu perantauan malah, Cak. Dari Madiun. Oh bapak masih Madiun. Madiun. Kok perantauan sampai ke Kangean sana? Dia itu jadi kuli dulu di mana? Di pengeboran di kalau nggak salah di Pagerungan. Jadi ada pengeboran minyak. Nah, dia itu jadi kuli yang masakin kuli gitu. Koki. Oh koki. Kuli masakin kuli kan. Kokinya itu kan kayak ya kuli masakin kuli kan kayak gawe nomi koncone gitu. Tapi ini memang bagian masak. Berarti bapakmu pinter masak. Sedikit. Terus koncone ku Dimas koki di apa pengeboran itu minyak. Iya. Itu yang pekerja di situ makan sing masakno bapakmu bisa masak sedikit. Terus bayangno iku berarti sing dipangan sama iki kanca-kanca dipangan. Tapi bapakku lebih enak masakannya daripada ibuku bisa masak. Karena lebih jago. Padahal ya, itu aja bisanya. Masak setiap hari sambal bawang aja. Ya. Oh, andalannya. Iya, andalannya itu. Mungkin dulu gitu sambal bawang terus gitu. Jadi Mas lawe opo bapakmu nggak sambal bawang enak koncone seneng ae. Nah, kenapa bapakmu nggak kamu suruh bikin sambal bawang kayak Burudi gitu? Ayo. Tapi menurut kamu enak nggak sambal bawangnya bapakmu? Enak. Nah, kalau enak kenapa nggak, Pak? Sambal bawang siapa bapakmu jenenge? Mahfud. Nah, sambal bawang Pak Mahfud Kangean. Sambal bawang khas Kangean Pak Mahfud. Nah, ayo. Terus kamu promosikan lewat kamu konten kreator. Ya apa? Gak laku kayaknya, Cak. Kok kamu pesimis? Gak pede saya. Nggak kepedenya. Nggak pedenya berarti kamu meragukan sambal bawangnya bapakmu? Iya. Nah. Cari ini mau enak. Ya enak aja kalau dimakan di rumah, tapi kan nggak tahu orang yang lain gitu. Ya kan tahu kalau kamu merasa enak kan, wah ini orang juga suka ini, pas cocok bisa ini. Karena lidah orang Madura sama lidah Jawa itu agak beda, Cak emang. Ya sudah jualannya di khusus Kangean aja. Iya. Nah, menguasai pasar Kangean kan juga sudah lumayan bayangin. Iya, pernah bapak saya jualan bakso pernah di sana. Jualan apa?
nasi goreng, mie goreng, ya sama kayak orang-orang Jawa sini. Pernah. Pernah, ya. Terus? Bangkrut. Kan bisa jadi bangkrut itu bukan karena nggak masaknya nggak bener, tapi manajemen bisa jadi. Iya, pentolnya kan kadang saya makan pas. Pentolnya kamu makan pas mau dimakan orang. Iya. Ya kah? Ya apa nggak bangkrut? Jadi ada orang beli bakso, ya kan? Mau makan pentolnya, dimakan sama anaknya yang jualan. Ya piye nggak bangkrut. Kayak gitu. Loh, terus Jadi kadang kalau nggak ada bapak sama ibu gitu, tiba-tiba aku kerombong gitu. oh ya. Jadi rugi. Ya hitung-hitungannya jadi rugi. Akhirnya rada akeh mangane. Iya. Akhirnya diakalin bikin pentol daging ikan gitu. Oh, yang kentalnya bukan daging Sapi, tapi daging ikan. Terus kamu nggak doyan ikan? Doyan. Ya tambah entek. Gawekno sing kowe doyan. Iya. Aduh. Emang akhirnya bangkrut, nggak Ya nggak lanjut. ada orang yang nggak cocok usaha opo nggak jadi, ada orang Nggak seperti jadi, itu. jadi. Di tukang ojek bapakku tahu. Pernah di kangen juga. Iya, ngojek. Bapak saya kan kaku, bahasa Maduranya kaku ya dulu itu. Karena kan orang Jawa yang ada di daerah circle Madura semua. Jadi kaku, dan bapak saya sering kena rasis malah di sana. Maksudnya nih? Iya kayak mau food di mana ada kayak bahasa Madura tapi di Medok gitu. Jadi wah di sana bapak saya itu terjadi ke saya juga dulu. Jadi teman-teman saya itu kalau ke saya itu kayak niru logatnya bapak saya ya dulu. Gitu dulu itu. Jadi karena di situ bapakmu kan minoritas. Orang Jawa jadi tukang ojek lagi. Dan sepeda motornya bukan sepeda motor bapak saya, minjem sama saudara. Oh, nggak dipakai. Pernah bapak saya ngojek ke pelabuhan, ketiduran ya di pelabuhan. Terus sehari mau ibu saya sampai nangis gitu, hilang. Ternyata tidur di pelabuhan. Tidur kok sawimen sih? Gak tahu, Cak. Tidur paling ya 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu. Sampai hari-harian itu loh. Bapak saya pernah Cak di pickup bawa barang, ketiduran. Di sini pickup gini. Di belakang itu. Iya, bawa barang, ketiduran. Barangnya jatuh, nggak tahu. Beneran, suka tidur emang orangnya. Ya akhirnya saya jadi berkesimpulan, ya nggak heran ya kalau kamu sama adik begitu, bapakmu ngono kok. Jangan-jangan kamu dulu pernah digendong bapakmu terus ceblok. Jatuh. Kayak ketiduran mungkin. Lah iya. Kok iso itu? Bapakmu berarti unik ya orangnya ya? Unik. Mungkin bapakku kalau tak lihat lucu emang dari ininya. Karena beda sama ibu gitu. Kalau ibu mah asli Kang ya. Ibuku yang keras itu, Jak. Yang benar-benar meturonya itu ke ibu gitu. Kerasnya dalam Keras, arti? ya dalam arti mendidik anak. Bukan, keras kepala. Bukan mendidik anak. Loh, maksudnya? Ya kayak dikasih tahu itu ngeyel kayak gitu. Vaksin Bu, wah enggak mau vaksin aku gitu. Jadi kemarin ibumu nggak vaksin? Enggak, hampir aja enggak vaksin. Tapi akhirnya? Vaksin karena harus ngambil gaji ke-13 itu. Karena syaratnya harus vaksin. Akhirnya mau nggak mau vaksin. Ibu saya tuh percaya loh kalau ada minyak babinya itu vaksin itu dulu. Ibumu? Iya, Cak. Itu info dari yang dari sosial media Facebook gitu yang hoak-hoak itu. Sampai sekarang ibu saya tuh sering ngirim hoak-hoak itu ke WA saya, Cak. Contohnya? Ya contoh misal kayak ini terjadi lambang lafadz Allah gitu. Dia ibu percaya kalau ada kucing itu dengan simbol lafadz Allah kayak gitu. Anunya kulitnya bulunya belangnya dan bentuk. Ya ibu saya percaya kayak gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Karena masih orang tua lah. Asli situ kan. Ada nggak yang menurut kamu, lah kan kayak contohnya ada, memang kalau itu kan ada bulu binatang yang membentuk tulisan atau huruf atau apa kan memang ada. Tapi ada nggak menurut kamu ibumu sing wah
Iki nemen iki kok sampai percaya ngono. Menurut kamu ya, ada yang dipercaya ibumu berita hoax itu yang menurut kamu, wah niki kebacut iki kok sampai ibuku percaya. Ada nggak? Sering ngirim video-video TikTok gitu. Itu Lah maksudnya yang paling aneh menurut kamu apa? dia itu percaya kalau ini ya, apa, nonton ini loh, Jak, kayak orang nggak sholat itu bakalan Oh, siksa-siksa siksa-siksa, kubur itu kayak gitu. azab-azab gitu. Azab-azab gitu, percaya. Berarti mayat yang masuk ke molen semen itu ya percaya? Percaya ibu itu, Jak. Yang Azab Indosiar itu ibu saya percaya itu. yang Gelundung, tabung gasnya tuh kepleset, mayatnya iya, terbang meloncat. percaya. Itu percaya Ya, ibu? jangan kayak gitu nak, gitu. Maksudnya jangan kayak gitu tuh? Ya maksudnya harus sholat terus. Biar nggak kayak gitu, biar nggak ini gitu. Karena ibuku itu religius banget, Jak. Jadi Islam banget lah gitu. Iya. Dan kalau di Madura itu biasanya setiap rumah itu ada musolanya di belakang gitu. Jadi sholat terus di situ. Saya kalau pulang sholat terus. Di situ sholat. Sholat. Imami nih gue. Enggak sampai ngimami, Jak. Bapakmu. Bapak adzan. Bapakmu sebatas adzan. Adzan. Adzan doang nggak sholat? Enggak sholat. Adzan. Saya sholat, Jak. Oh, Sholat. saya kira cuma adzan terus ditinggal gitu. Enggak. Ya kan harus tanggung jawab, Jak. Iya. Senin ibumu lah enggak. Nah. Berarti kalau sholat bareng ibumu kan ngimami bapakmu. Oh iya. Iya kan? Di rumah kadang. Iya, maksudnya di rumah. Jangan-jangan adikmu itu jadi guru kan lulusan Indonesia? Enggak tahu, Jak. Meneruskan ibumu kan guru juga. Kayaknya enggak, kalau enggak. Bukan guru. Bukan. Oh iya. Menurut adikmu yang kecil perempuan. Kamu nggak pengen adikmu ya apa? Jadi apa nggak pengen? Wedok lo soalnya. Biarkan dia memilih, Jak, aku, Jak. Jadi pernah saya, Jak, itu ngasih tahu itu malah tersinggung. Adikmu yang nomor 2? Iya. Apa? Nggak usah ikut-ikut lah gitu. Ya wis. Malah akhirnya gegeran. Iya. Misal ngasih tahu itu keras dia itu, nggak ngeyel, nggak mau. Oh, berarti turunan ibumu. Kalau saya agak santai, slow. Kayak bapak. Iya. Bapak saya kan lulusan SD. Oh, lulusnya SD. Bapak saya itu gaptek, ya, nggak tahu HP itu nggak tahu. Oh iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau misal mau telepon atau WA itu ibu saya yang mencetin. Tapi nggak bisa baca tulis bisa. Bisa. Cuma teknologi itu nggak bisa. Oh alah, makanya nggak komunikasi sama kamu berarti ibumu yang ini ya, yang komunikasi sama bapak. Wah, unik. Nah, menurut kamu ya, apa yang dilakukan bapakmu yang terlucu, teraneh atau terapa? Satu itu aku merasa ketiduran di pelabuhan terus kondisi gitu aneh. Pernah, ini paling lucu, diceritain sama. Oh, kamu nggak tahu sendiri? Nggak tahu, tapi diceritain. Bapakmu itu dulu kayak gini. Ibumu? Sama ini tetangga, saudaranya ibuku. Bapakmu itu dulu itu pernah bawa padi sama sepeda motor, bawa. Dia tuh bapakmu itu ngeyel lewat di sungai gitu. Pas lewat jatuh ya, sepeda motor ya. Itu aku paling ngakak itu aku. Jadi di sungai. Di sungai, jadi ada sungai gitu, terus ada jembatan bambu gitu. Itu diterabas sama bapak. Jatuh kan itu bambu. Kok yakin bisa gitu sampai terus bawa ini lagi. Dan itu kan punyanya orang juga. Lah terus urusannya ya apa ini? Ya nggak tahu ya itu. Kesimpulan waktu itu, wah nemen bapak ini. Nemen nih, wah Allah ya Allah gitu aku. Bapakku emang dulu diceritain karena bapakku emang katanya. Ya SD kan lu. Iya. Lulusan SD. Sering bolos. Kalau pas zaman sekolah. Iya, sering bolos. Ini cerita bapakmu sendiri pasti. Saudaranya yang ada di Madiun. Kan dulu SD-nya di Madiun. Selain nggak introvert juga ya. Ini mohon maaf ini. Iya. Dan cerita malah tonggo, dulur. Bapaknya ini nggak pernah cerita. Terus apa katanya?
sering bolos. bolos, gak ini apa gak masuk sekolah dan sering bolos itu bukan main tapi tidur gitu. Di rumah apa? Di rumahnya temennya tidur Oh, gitu. keluar rumah sekolah tapi Tidur. nggak di sekolah, tidur di Tidur di ke bawah akhirnya ke pelabuhan itu mungkin, Cak. Ya, iya nggak heran kalau ketiduran di pelabuhan. Mungkin dikira bolos sekolah waktu itu bapakmu. Wah, aku tak bolos, saya tidur di pelabuhan. Padahal itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Oh, no ya, lucu. Sama ini, Cak, bapakku itu pernah nyalonin caleg di sana. Nyalonin bukan caleg, kayak caleg desa gitu. Ya, kayak inilah, kan ada itu kayak buah-buah. Dan dia itu kepilih buah nanas gitu. Oh, jadi biasa kalau buah. belasakan buah kan dulu. Nah itu udah lucu bagi saya. Kenapa ini kok bapak saya ini pengen jadi pegawai di desa ini? Apa dia mau cari lingkungan? Karena kan nggak digumbuli ya. Karena minoritas itu tadi. Nggak di banyak dalam pergaulan nggak terlalu akhirnya nggak ikut terlalu digauli. Akhirnya ikut lah. Bukan digauli aja apa ya? Dalam pergaulan nggak terlalu nggak terlalu ditemenin oleh terus nyalonin ya. Pas nyalonin dapat buah nanas kan. Kok bapak yakin gitu ya? Ya wis gitu. Tapi pas ini, wah yang milih nggak ada. Pas pemilihan itu. Nggak ada. Nggak, itu menurut kamu salah milih buahnya? Mungkin gara-gara buah nanas mungkin aku. Lah, nggak sih. Buahnya itu bukan dari undian, tak milih dewi. Undian. Nah, undian kan berarti kan nggak bisa milih. Dapatnya nanas. Ya bukan masalah nanasnya. Kenapa pengen jadi itu gitu? Itu aja yang mempertanyakan dengan saya. Maksudnya gitu. maksudmu itu dengan background pendidikan. Ya. Terus di lingkungan itu juga minoritas. Kenapa kok pengen kedudukan itu? Pengen masuk ke circle jadi gitu. Ya mungkin temennya bapakmu yang menjelombrongkan. Sama pernah pengen nyeletuk gini, aku tak jadi khotib Jumatan. Aduh, astagfirullahaladzim. Khotib. Kan berarti itu memberi khotbah dong. Iya. Apa yang mau dikhotbahin ke orang? Itu ngomong ke kamu pas gue umur piro? Pas ini kuliah. Kamu udah kuliah? Udah lulus. Lulus SMA. Nah, bapak kan udah mulai tua gitu kan. Masa lulus kuliah? Bapak pernah itu mau jadi khotib. Udah beli buku ini khotbah khotib kan ada itu ya. Udah beli di Pasar Atom nggak salah waktu itu. Iya gitu. Itu inisiatif apa memang inisiatif dia gitu. Tapi kayaknya nggak jadi. Dan kayaknya tuh bersyukur ya lebih nggak jadi itu lebih baik ya daripada nanti satu kampung jadi ketiduran di pelabuhan. Aduh, unik. Nah, menurut awakmu, kamu pada posisi ini apa menasihnya mbok Uber apa iki? Selain bapakmu ya. Bapak kan mbok Uber. Yang ya tetap konten ya, terus lebih ke stand up juga. Karena rencana saya itu 2025 ini mau bikin show stand up di Surabaya. Sama kalau udah dipersiapkan apa sih baru rencana? Baru rencana, maksudnya sekarang 2025 pasti bikin. Dan itu ke kota-kota Jawa Timur juga, karena ada beberapa kota yang pengen gitu. Ayo Mas Fuad ke sini. Oh, ada sudah ada animo masyarakat. Termasuk Banyuwangi, Cak. Itu juga mau, terus Jember gitu. Wah, wis diinventaris ya udah. Jombang kayak gitu-gitu ya. Terus Lamongan itu mau juga. Tak dongakno laris. Sing nonton bludak saking banyaknya sampai kowe gak iso mlebu. Saking akeh itu. Iya, gak perform lah. Ya kan. Apa ini nunggu saking penuhnya ini yang perform nggak bisa masuk. Belum pernah ada itu. Iya kan? Iya. Show yang seperti itu pernah. Kalau bisa kamu. Nah itu kamu tolong minta konsultasi diatur oleh bapakmu.
Jadi Masalahnya perform turu. biar penontonnya ketiduran di pelabuhan. Ternyata bukan lucu performnya saja, kehidupannya pun sudah lucu. Dan ini ternyata garis kelucuan itu datang dari bapaknya yang berawal dari atau berkarirnya sebagai koki dari pekerja-pekerja di pengeboran minyak. Walaupun skillnya sebatas sambal bawang, tapi ternyata bisa diterima sebagai juru masak. Bahkan anak sendiri meragukan sambal bawangnya bapaknya apakah bisa diterima oleh masyarakat. Ini unik ini. Ini kalau dijadikan film saya kira wah Laris. nggak situ. Batal begitu. Oh ini sekarang gila cerita liar. Thank you aja. Terima kasih, Jak. Mudah-mudahan sukses show-nya Amin. yang direncanakan 2025 bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Amin, amin. Pokoknya intinya saya dukung sepenuhnya. Mudah-mudahan teman-teman termasuk Fuad dan yang lain semakin sukses di karirnya. Amin, amin. Dan ini salam juga buat coba Pak Mahfud. Iya. Pak Mahfud. Pak Mahfud, ini udah jam berapa Pak? Pulang Pak, jangan tidur pelabuhan Pak. Coba bapakmu ini pelabuhannya toh. Laut Pak. Dan bagi warga Kangean nggak usah terus kemudian minta, oh Pak Mahfud jadi khotib Jumat jangan. Siapa tahu seperti itu karena ada permintaan masyarakat, ya kan? Dah yang lurus-lurus saja, jangan yang aneh-aneh lah. Pak Mahfud biar menikmati masa tuanya dengan tidur di pelabuhan. Jadi bagi teman-teman di Madura dan Kangean kalau ke pelabuhan tolong dicek. Siapa tahu ada Pak Mahfud, tolong dibangunin ya. Karena ditunggu keluarganya di rumah. Aduh lucu sekali. Thank you ya. Terima kasih, Jak. Diminum, Mat. Wah, mudah-mudahan bagi pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita ini walaupun ringan bisa memberi manfaat, apalagi yang suka hobi tidur di pelabuhan, hati-hati karena Anda ditunggu keluarga di rumah. Yang mau subscribe boleh subscribe, yang enggak juga silakan. Kapan dipilih waktu yang tepat untuk subscribe nggak apa-apa. Ya. Kita jumpa lagi dengan tamu-tamu yang aneh-aneh seperti Fuad dan keluarganya ini di Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.